Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Desika Widya Haryanti dari kelas IS 0604 dengan nomor NIM 12042300118. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pengantar maritim dan logistik. Dan ini adalah poster yang saya buat. Peningkatan keamanan dan efisiensi maritim Pelabuhan Tanjung Perak dengan RFID. Di sini saya mengangkat studi kasus pada Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa Pelabuhan Tanjung Perak memainkan peran vital dalam logistik maritim pada perdagangan domestik dan internasional yang telah mengadopsi teknologi seperti AHS, CMS, CSS, namun menghadapi masalah seperti penurunan angka dwelling time, kemacetan, dan antrian panjang. Pada permasalahan tersebut saya ambil berdasarkan dari jurnal dan beberapa artikel yang memang dapat permasalahan di Pelabuhan Tanjung Perak itu sendiri. Sehingga pada akhirnya diperlukan peningkatan implementasi teknologi seperti RFID. Pelabuhan sendiri juga memiliki peran penting, yaitu sebagai bagian penting dalam sistem logistik maritim yang mampu mendukung aktivitas ekspor dan impor, dan sebagai elemen vital untuk pengembangan industri maritim nasional. Teknologi RFID merupakan teknologi yang menggunakan gelombang radio untuk identifikasi dan pelacakan objek yang telah diimplementasikan dalam transportasi dan manufaktur sejak tahun 1980-an. Dan pada teknologi RFID ini menggunakan pengumpulan data otomatis untuk identifikasi dan pelacakan aset dan inventaris. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama yaitu bagaimana RFID mampu meningkatkan keamanan di Pelabuhan Tanjung Perak dalam mencegah kecelakaan, pencurian, dan penyelundupan. Lalu yang kedua, apa saja tantangan dalam implementasi RFID di Pelabuhan Tanjung Perak dan bagaimana cara mengatasinya. Adapun yang ketiga, sejauh mana RFID mampu mendukung pengembangan industri maritim nasional. Untuk tujuan penelitian sendiri, saya yang pertama yaitu menganalisis penerapan RFID untuk mengurangi antrean dan kemacetan. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan keamanan pelabuhan dan mencegah kecelakaan, pencurian, dan penyelundupan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa terdapat banyak sekali kasus-kasus di pelabuhan Indonesia, yaitu terjadinya adanya kapal asing memasuki pelabuhan Indonesia, terjadinya suatu kecelakaan di dasar lautan. Lalu ada pun juga penyelundupan ataupun pencurian kapal. Sehingga pada akhirnya kita membutuhkan suatu teknologi baru seperti RFID sendiri. Lalu yang ketiga, mampu mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam implementasi RFID di Pelabuhan Tanjung Perak. Jadi terdapat alasan mengapa saya ingin mengimplementasikan RFID di Pelabuhan Tanjung Perak, yaitu supaya tidak terjadinya adanya kecelakaan di dasar lautan sehingga akhirnya membutuhkan waktu yang lama. Jadi dengan menggunakan RFID sendiri itu mampu mengefisiensikan dan mengefektivitaskan dalam kegiatan operasional di pelabuhan itu sendiri, dan juga mampu mencegah adanya beberapa permasalahan yang terjadi di pelabuhan. Pada metode penelitian ini saya melibatkan pengumpulan analisis dari berbagai sumber seperti jurnal, ilmiah, buku, artikel, dan berita, yaitu menggunakan metode penelitian studi literatur yang bertujuan untuk memahami kondisi atau fenomena yang terjadi berdasarkan permasalahan yang diambil. Untuk hasil studi literaturnya dapat melalui scan barcode yang ada di poster tersebut. Adapun hasil dan pembahasan, yaitu bahwa hasil penelitian ini didapat menggunakan studi literatur, sehingga kita membutuhkan beberapa jurnal dan artikel sebagai penjelasan kuat dan alasan kuat terkait permasalahan yang sering dialami oleh Pelabuhan Tanjung Perak, yaitu yang pertama adanya penurunan angka dwelling time, bongkar muat kapal yang kurang memadai, tenaga kerja yang kurang, dan kemacetan, sehingga mengakibatkan antrean panjang di sekitar pelabuhan. Untuk memperkuat gagasan dan pernyataan adanya implementasi teknologi RFID di Pelabuhan Tanjung Perak, yaitu penelitian ini akan dilakukan dengan menganalisis beberapa pelabuhan di Indonesia yang telah menerapkan teknologi RFID. Contohnya pada kasus IPCC, pengembangan aplikasi RFID di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IKT) yang berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan keamanan. Yang kedua pada Pelabuhan Pontianak.
implementasi Simon TKBM dan STID yang memungkinkan pengawasan efektif terhadap truk dan tenaga kerja bongkar muat TKBM serta meningkatkan keamanan terminal. Oke. Adapun selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasikan berbagai permasalahan yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak sendiri. Permasalahan ini meliputi antrean panjang kapal dan truk, kemacetan di sekitar pelabuhan, kurangnya koordinasi dalam pengaturan lalu lintas, serta kasus kecelakaan, pencurian, dan penyelundupan. Analisis terhadap permasalahan tersebut akan digunakan untuk memperkuat argumen dalam penerapan teknologi RFID di Pelabuhan Tanjung Perak dengan tujuan mampu meningkatkan keamanan dan efisiensi operasional maritim. Cara kerja RFID. RFID can simplify and streamline your business. We begin our journey in clothing manufacturing, RAIN transmitter which helps to book stock in, speed up the stock take, and more. Now manufacturing is done and it's on to distribution. When stock is brought into the warehouse, there's no need to check in every item manually, as the fixed RFID antenna picks up the signals from the RAIN RFID labels to confirm if the box you have received on the ship. If your items have RAIN RFID labels, you can do a stock take. You don't have to be an expert to deploy your ultra-high frequency RFID readers into the warehouse or retail environment. Video tersebut merupakan cara kerja RFID yang sesungguhnya dalam bidang logistik. Lagipun cara kerja RFID tidaklah jauh beda dengan cara kerja RFID pada pelabuhan. Pada identifikasi kargo dan kontainer, di mana setiap kontainer yang dimuat ke dalam kapal dilengkapi dengan tag RFID yang mampu menyimpan informasi tentang kargo tersebut, di mana tag RFID dipindai oleh pembaca RFID yang terletak di dermaga, di dalam kapal, dan di titik-titik strategis lainnya. Saat melakukan pelacakan pergerakan kargo, di mana kargo dipindahkan di dalam kapal, pembaca RFID yang dipasang di berbagai titik dalam kapal mampu memindai tag RFID secara otomatis. Data dari pembaca RFID dikirimkan ke sistem manajemen pusat yang bertugas dalam memantau posisi dan status tiap kontainer. Pada manajemen logistik dan operasional, di mana setiap barang akan dilengkapi dengan tag RFID dan pembaca RFID akan memantau lokasi dan status peralatan tersebut. RFID juga digunakan untuk memantau akses ke area tertentu di dalam kapal. Pada pelacakan kendaraan di kapal, di mana jika kapal mengangkut kendaraan, setiap kendaraan dilengkapi dengan tag RFID. Pembaca RFID memantau pergerakan dan lokasi kendaraan di dalam kapal. Mempermudah proses bongkar muat kendaraan di pelabuhan tujuan, dan juga mampu memastikan penempatan dan pengaturan kendaraan yang optimal. Adapun kesimpulan dari judul poster saya itu peningkatan keamanan dan efisiensi maritim Pelabuhan Tanjung Perak dengan teknologi RFID, yaitu bahwa dengan penerapan teknologi RFID di Pelabuhan Tanjung Perak berpotensi besar dalam meningkatkan keamanan dan efisiensi operasional. Bahwa dapat diketahui bahwa RFID dapat mengurangi permasalahan di pelabuhan dan meningkatkan efektivitas operasional. Implementasi ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang tantangan teknis, operasional, dan manajerial. Studi literatur mampu menunjukkan bahwa RFID mendukung pengembangan industri maritim nasional dan berhasil diterapkan di berbagai pelabuhan di Indonesia. Oke, sekian dari presentasi poster saya. Terima kasih. Dan mohon maaf apabila terdapat salah kata.